Bonjour à tous. Ça va? Baik. Hari ini kita akan mempelajari artikel indefini sebagai topik di minggu ketiga di kelas grammar pré-élémentaire. Yang harus diketahui pertama kali adalah bentuknya. Apa sih kegunaan artikel? Begitu ya. Sebelum ke bentuk, saya akan menerangkan sedikit tentang apa sih kegunaan artikel di dalam bahasa Prancis. Dalam bahasa Prancis, bila Anda mau mengungkapkan kata benda, Anda harus mengiringi kata benda itu dengan yang disebut dengan artikel. Artikel sama saja sebagai pengiring kata benda. Letaknya selalu ada di depan kata benda. Misalnya, untuk menyebutkan kelas, ya dalam bahasa Prancisnya kelas, gitu ya. Bila masuk ke dalam kalimat, tidak bisa langsung hanya kelas saja, tetapi di depannya harus ada artikel. Nah, saat ini artikel yang kita pelajari itu artikel indefini. Ya, indefini sendiri memiliki 3 bentuk. Yang pertama itu maskula singulier. Maskula singulier itu bentuknya ang bacanya ya, tulisannya un. Ang bacanya. Lalu untuk bentuk tunggal khusus untuk berjenis kelamin femina atau perempuan, tulisannya une dibaca un. Lalu yang ketiga yang merupakan bentuk plurial, jadi tidak peduli dia lelaki atau perempuan, genre-nya dia menggunakan d sebagai pengiring kata benda. Apa sih kegunaannya artikel indefini? Yang pertama, ketika nama menunjukkan pada orang atau benda yang tidak diketahui atau tidak dikenal dalam percakapan yang sedang dilakukan. Contohnya, nous étudions des leçons maintenant. Kita belajar beberapa pelajaran sekarang. Tapi pelajaran apa? Tidak diketahui dan belum diungkapkan dan belum dikenal dalam percakapan kita. Jadi kita cukup menggunakan artikel indefini. Di sini dipilih des leçons karena pelajaran yang dipelajari lebih dari satu. Jadi dia pluriel. Jadi menggunakan de. Nous étudions des leçons maintenant. Kalimat yang kedua, il a une maison à Bandar Lampung. Ila itu dari kata kerja avoir, gitu ya. Avoir artinya memiliki atau mempunyai atau memunyai kalau sekarang ya. Jadi kalau untuk je itu menjadi je, tu menjadi tua, il menjadi ila, elle menjadi ella, nous menjadi nous avons, vous menjadi vous avez, dan il atau elle pluriel menjadi ils ont. Jadi ini salah satu tugasnya cari konjugasi avoir. Maknanya memiliki atau mempunyai. Baik, kita lanjut ya. Karena il bila dikonjugasikan dengan kata kerja avoir itu menjadi ila. Jadi ila une maison à Bandar Lampung. Ila dia laki-laki tunggal memiliki sebuah rumah di Bandar Lampung. Jadi kalau ada a diberi aksen graf itu maknanya ke atau di gitu. Kalimat yang ketiga. Céline a des poupées. Céline memiliki beberapa boneka. Lihat, pembentukan untuk D
bila kata bendanya lebih dari satu, D kan maknanya jamak ya. Berarti harus ditambah S atau ES bila dia perempuan gitu ya. Jadi Céline a des poupées. Kalimat yang keempat. J'ai une fleur. Saya memiliki sebuah bunga. Setangkai bunga. Nah, di sini saya kasih titik-titik. Silahkan kalau Anda ingin memberikan kalimat Anda. Gitu ya. Lanjut. Sekarang yang kedua. Ketika nama benda jamak disambungkan dengan kata sifat. Jadi ada artikel ang defini di situ. Contohnya, c'est une classe magnifique bisa diubah menjadi ce sont des classes magnifiques. C'est une fille bavarde. Ini seorang anak perempuan yang cerewet gitu ya. Jadi c'est une fille bavarde. C'est une classe magnifique. Ini adalah sebuah kelas yang luar biasa, yang menakjubkan. Itu magnifique merupakan kata benda ditaruh sifat ditaruh di belakang kata benda. Begitu juga dengan kata bavard diubah menjadi ditaruh di belakang yang bermakna cerewet ya, sifatnya itu cerewet, suka bicara, ditaruh di belakang kata benda, kata sifat bavard. Di sini maaf, ini bukan ketika nama benda jamak, tetapi ketika nama benda gitu ya, yang tunggal. Karena saya belum memberikan sesong, hanya baru C. C ini maknanya ini adalah, ya. Lalu yang ketiga, ketika nama benda disambungkan dengan kata pelengkap benda. Tadi kan disambungkan dengan kata sifat. Ini disambungkan dengan kata pelengkap benda. Contoh, c'est une classe d'été. Été bermakna musim panas. Jadi c'est une classe d'été. D itu maknanya dari, gitu ya. C'est une classe d'été bermakna ini adalah sebuah kelas musim panas. C'est un chat de Persan. Ini adalah seekor kucing Persia, dari Persia. C'est une fleur de Japon. Ini sebuah bunga Jepang. Silakan kalau mau membuat kalimat Anda sendiri. Akan kita lanjutkan. Yang ketiga, penggunaan D. D itu dari yang pluriel. Mengapa dikhususkan? Karena ada aturan tertentu yang harus kita pahami. Yang A letaknya di depan kata benda. Ya. Maksudnya kata sifat. Kata sifat letaknya di depan kata benda. Contohnya, kata bendanya des classes yang bermakna beberapa kelas. Bila ditambahkan dengan kata sifat kecil, ya dalam bahasa Prancis ya, petit berubah menjadi des petites classes, beberapa kelas kecil. Jadi kata sifat petit di sini ditaruh di depan. Lalu contoh yang kedua, des livres yang bermakna buku menjadi des grands livres. Kemarin sudah ya, grand itu maknanya besar gitu. Jadi des grands livres, beberapa buku besar. Kalimat yang ketiga, des filles. Lihat, bacanya bukan fils tetapi filles. Double L dibaca Y, des filles gitu. Menjadi des petites filles, beberapa gadis kecil.
Lalu yang di bawahnya de fils. Kalau ini S-nya dibaca. De fils itu artinya anak laki-laki. De grand fils. Lihat, grandnya kita tambah S, bukan ES. Karena fils sendiri bermakna laki-laki. Khusus kata sifat seperti petit, grand, jeune. Jeune di sini bermakna muda. Long, panjang. Court, pendek. Belle atau beau, tampan, cantik, begitu ya. Untuk kata-kata sifat ini, karena dia terdiri dari jumlah hurufnya yang pendek dan sering sekali digunakan, letaknya kata sifat tersebut selalu berada di depan kata benda. Tetapi ada kata sifat, sebagian besar dari kata sifat itu selalu diletakkan di belakang kata benda. Jadi yang di depan kata benda hanya yang kata sifat yang terdiri dari huruf yang sedikit dan sering sekali digunakan, itu ditaruh di depan kata benda seperti petit, grand, jeune, long, court, belle, beau, gitu ya. Sedangkan kata-kata sifat yang terdiri dari hurufnya agak banyak selalu diletakkan di belakang kata benda. Atau kita lihat kata sifat apa sajakah yang selalu diletakkan di belakang kata benda. Yang kedua, bila kata sifat letaknya setelah kata benda. Contohnya, bila itu menyangkut warna, ya. Des étudiants blancs. Beberapa mahasiswa berkulit putih. Jadi des étudiants blancs. Lalu des maisons vertes. Beberapa rumah hijau, gitu ya, berwarna hijau. Vert di sini ditambah es karena lihat, karena maison itu berjenis kelamin perempuan. Jadi tidak vert langsung TS tetapi TES. Bukan karena subjeknya, tetapi karena kata benda yang diiringi berjenis kelamin perempuan. Tuh, hati-hati ya, bukan subjeknya, tetapi kata benda yang diiringi kata sifat ini dia berjenis kelamin apa, begitu. Selanjutnya, des classes rouges. Beberapa kelas merah, ya, berwarna merah. Des bancs jaunes. Beberapa bangku kuning. Des crayons noirs. Beberapa pensil hitam berwarna hitam. Kata sifat diletakkan setelah kata benda bila menyangkut kebangsaan. Contohnya, Annie est étudiante italienne. Annie adalah mahasiswa berkebangsaan Itali. Étudiante, lihat, karena Annie itu perempuan, jadi étudiante. Karena kata bendanya sudah berjenis kelamin femina singulier, berarti kata sifatnya juga harus femina singulier. Berarti harus kompak. Kalau kata bendanya maskula singulier, berarti kata sifatnya juga harus berbentuk maskula singulier. Bila kata bendanya femina singulier, kata sifatnya juga femina singulier. Begitu juga bila pluriel, gitu ya, kata bendanya pluriel, berarti kata sifatnya juga harus pluriel. Berarti kita diajarkan di sini untuk kompak gitu. Baik untuk kata benda maupun kata sifatnya harus sejalan, harmoni, ya. Annie est étudiante italienne.
Madam, kenapa kok Italien? Kenapa tidak Itali? Gitu ya. Bila Anda membuka kamus, saya kan sudah minta supaya Anda mengunduh kamus ya. Kamus digital yang bagus gitu. Yang di dalamnya langsung ada kata sifatnya. Di dalamnya juga merujuk pada nom yang bermakna kata benda gitu ya. Yang agak besar lah seperti larus gitu ya. Jadi di dalamnya itu akan diterangkan bahwa nama negara Itali, sedangkan kebangsaannya untuk laki-laki Italian, untuk perempuan Italien. Yang kedua, Abdul est étudiant arabe, gitu ya. Abdul est étudiant arabe. Arab baik lelaki dan perempuan tulisannya sama, Arab. Jadi nggak ada perubahan. Lalu yang ketiga, Widuri est étudiant indonésien. Lihat ada aksen tegu di tengah. Jadi bacanya E-nya memang harus E tajam. Widuri est étudiant indonésien. Hadi est étudiant indonésien. Bukan Indonesian, tetapi Indonesian. Ya, karena Hadi kan laki-laki. Etudiongnya tidak ada E, Indonesiannya juga tidak ada NE. Ya. Paham ya, seperti yang saya bilang tadi, kalau kata bendanya sudah maskula singulier, berarti kata sifatnya juga maskula singulier, jadi tidak boleh dicampur begitu. Selanjutnya, Sylvie est étudiante française. Sylvie est étudiante française. Sylvie adalah mahasiswa berkebangsaan Prancis. Prancisnya dikasih E, étudiantnya juga dikasih E. Louis est étudiant français. Lihat, bukan française, tetapi français. Diakhiri AI, gitu ya. Semuanya maskula singulier, baik kata bendanya maupun kata sifatnya.